Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin naqdah, amma ba'du. Yang saya hormati sahibul baik, sahabat saya Bapak Lukman Hakim Arifin, bos dan penerbit Rene Turos, para pejabat di lingkungan Kecamatan Jakarta, mohon maaf, ada pejabat kepolisian, RT, RW, dan seterusnya. Yang pertama saya disclaimer dulu. Jadi saya ini bukan ustadz, bukan kiai. Saya pakaiannya itu tidak mirip ustadz dan kiai. Jadi kalau yang pantas kiainya itu dari sisi pakaian itu malah Pak Lukman ini. Jadi saya pakai pakaian begini amdan sengaja, bukan sahwan. Dia tidak dianggap sebagai kiai atau ustadz. Kalau pakaiannya sudah meyakinkan kayak Pak Lukman, itu kalau bicara dipercaya orang. Kalau saya, kalau pas saya menyampaikan hadis, kalau saya pas membaca Quran, Bapak Ibu harus percaya. Kalau saya pas menyampaikan ilmu ulama, harus percaya. Tapi selebihnya jangan dipercaya. Atau dipercaya berdasarkan seleksi gitu ya, nanti dipilih mana yang boleh diikuti, mana yang tidak. Yang pertama saya ingin menyambut baik prestasi dari Rene Turos. Sahabat Lukman ini sahabat kuliah saya di Yogyakarta, di UGM, tapi beliau ijazahnya asli insya Allah, sama dengan saya punya ijazah. Ya ijazahnya semua asli ya, semua asli. Beliau sudah malang melintang di dunia perbukuan dan alhamdulillah ini jodoh beliau di Rene Turos. Turos itu artinya hazanah, pustaka. Jadi kita harus berterima kasih terhadap kontribusi Pak Lukman yang menghidupkan sunnah Nabi melalui ilmu ulang. Karena banyak mentranslate, menerjemahkan banyak sekali kitab-kitab muktabar, kitab-kitab klasik, yang Pak Lukman untung karena nggak harus bayar royalti. Yang diterjemahkan itu karyanya Imam Ghazali. Imam Ghazali gimana naginya royalti? Sudah nggak ada kan? Imam Nawawi sudah nggak ada. Itu untuk besar itu Pak Lukman itu. Tapi itu bagian dari cara beliau mencintai Nabi dengan mengembangkan ilmu-ilmu lama yang sebagian memang didokumentasikan di dalam bahasa Arab. Hanya orang-orang tertentu, alumni pesantren, yang mampu mengakses secara langsung sumber-sumber primer itu. Kalau tanpa bantuan penerbit Rene Turos, maka kita kehilangan ilmu dari para ulama yang sering kita jadikan sebagai rujukan sehari-hari. Jadi kita berterima kasih kepada Rene Turos yang katanya akan rutin bikin pengajian begini. Mudah-mudahan doakan kalau untungnya semakin banyak berbagi juga. Yang kedua, saya dalam rangka Maulid Nabi ini hanya ingin membesarkan hati kita semua bahwa kita ini sudah beruntung menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bunga, harus senang, harus gembira karena mendapatkan bonus menjadi umatnya Nabi. Andai kata umat-umat terdahulu dikasih pilihan, mereka ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya umatnya, bahkan nabinya. Nabi Musa andai kata bisa dibalik waktunya, beliau ingin menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Karena menjadi umatnya Nabi itu bonusnya banyak. Ya. Satu, yang penting kita senang sama Rasulullah. Karena Rasulullah itu sudah manifestasi dari kasih sayangnya Allah. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh aku utus engkau Muhammad menjadi manifestasi atau penjelmaan dari kasih sayangku. Apa perwujudan kasih sayang Allah itu? Itu Bapak Ibu sekalian, nanti kalau umroh pergi ke Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu 1/2 kilo dari Masjid Nabawi. Itu menjadi saksi bisu tentang doa Nabi yang diijabah. Tapi ada yang tidak diijabah. Tapi tetap disebut dengan Masjid Ijabah. Dulu namanya Masjid Muawiyah.
Kata Rasulullah, sa'altu salasatan fa'atoni sintaini wa man'ani wahidah. Aku mohon kepada Tuhanku 3 hal, tapi yang dikabulkan cuma 2, yang ditolak 1. Sa'altu Rabbi alla yuhlikani bisinati fa'atoniha. Aku minta kepada Tuhanku agar tidak menghancurkan umatku dengan bencana kelaparan. Fa'atoniha. Dikabulkan. Jadi salah satu jaminan dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, insya Allah dijamin semua tidak akan punah karena kelaparan. Kalau kelaparannya karena politik itu lain, kayak di Gaza itu karena faktor politik, bukan karena keterbatasan sumber makanan. Asal kita mau bekerja keluar rumah, insya Allah rizki dijamin oleh Allah. Makanya Nabi itu ngasih contoh. Andai kata Nabi itu minta kepada Allah, ya Allah tolong cukupi rezekiku tanpa aku bekerja, kira-kira bisa enggak? Sangat bisa. Misalnya Nabi ini kan ahsanul khuluq ya, itu makomnya paling tinggi. Kan beliau pasti lebih tinggi dibanding kekasih-kekasih Allah yang lain. Misalnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam dapat rezeki dari proses, bukan proses malahan, tanpa kerja. Pokoknya beliau tirakat di mihrab, kemudian datang yang Maidah ya, hidangan dari langit. Andai kata Rasulullah mau, pasti itu dilakukan. Tapi Rasulullah memilih menjadi tajir, menjadi seorang saudagar, untuk memberikan teladan kepada umatnya. Kalau kita hidup, itu mulianya karena pekerjaan yang halal, rizki yang halal. Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan orang yang kapalan karena bekerja. Jadi mulianya kita itu ketika mencurahkan keringat kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Jangan nunggu di rumah, pura-pura jadi wali, rambutnya gondrong, nggak pernah mandi, nunggu orang datang kemudian dapat amplop. Pokoknya kita harus bekerja semampunya. Karena apa? Bekerja itu selain memuliakan kehormatan kita sebagai manusia, bekerja itu juga mendorong kemakmuran bersama. Andai kata kita bekerja, kemudian kita punya uang, kalau kita punya uang, kita konsumsi, beli sabun, beli buku, beli pulpen, beli tas, beli baju, akhirnya menciptakan permintaan. Ada pabrik yang dibangun, pabrik kemudian merekrut tenaga kerja. Kalau pabriknya jalan, dia bisa setor kepada negara dalam bentuk pajak. Jadi pekerjaan itu penting sekali, makanya jangan menjadi beban masyarakat. Umatnya Nabi Muhammad jangan menjadi peminta-minta. Apalagi dengan cara maksa. Itu namanya premanisme. Itu yang membuat iklim investasi orang mau usaha di Indonesia itu enggak. Karena apa? Baru rencana izin sudah dipalak, bangunan berdiri didatangi ormas. Akhirnya nggak ada orang mau datang untuk investasi. Kalau nggak ada investasi, ya nggak ada pabrik. Kalau nggak ada pabrik, nggak ada tenaga kerja. Kalau nggak ada tenaga kerja, akhirnya sekarang kita banyak sekali mendapatkan pendalaman informalisasi. Semakin banyak orang yang bekerja di sektor informal, sarjana sambil gojek. Ya gojek itu mulia, tapi kan dia tidak ada jaminan hukum. Karena itu umatnya Nabi Muhammad didorong untuk bekerja. Apapun yang penting halal. Karena dengan pekerjaan yang halal, kita bukan hanya mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi juga mendorong kemakmuran bangsa. Itu jaminan yang pertama. Jadi kita senang menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena ada jaminan dari Allah bahwa kita tidak dihancurkan dengan bencana kelaparan. Wa sa'altu Rabbi, dan aku memohon kepada Tuhanku alla yuhlika ummati bil gharaqi. Aku mohon kepada Tuhanku agar umatku tidak dihancurkan dengan cara ditenggelamkan. Fa'tolihan, dan itu dikabulkan. Jadi alhamdulillah dapat bonus sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita salah, itu tidak langsung dihukum. Coba kita menjadi umatnya Nabi Nuh, salah, tenggelamkan. Kita jadi umatnya Nabi Musa,
Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Disumpah jadi monyet. Alhamdulillah kita enggak. Yang korupsi masih dikasih kesempatan, coba dulunya dikembalikan ke negara. Yang suka berantem, yang suka ngumpat-ngumpat, dikasih waktu untuk tobat. Dan alhamdulillah kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad itu tidak dilarang berdosa. Tidak dilarang untuk salah. Yang diperlukan adalah pengakuan salah melalui istighfar dan kemudian kita terus memperbaiki diri. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah salah? Yang tidak berdosa? Wong kita mau benar saja kadang salah, apalagi sengaja salah. Contoh Pak Lukman nih, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak sehingga aku bisa mengasuh 1000 anak miskin, 1000 anak yatim piatu. Baik nggak? Baik, tapi dengan doa itu berarti beliau berharap ada bapak yang mati 1000 orang. Benar? Istri saya dokter Pak, berdoa penduren ya begini, ya Allah mudah-mudahan kliniku laris. Pada saat yang sama berarti istri saya berharap agar ada orang yang sakit atau banyak orang yang sakit. Salah nggak itu? Salah, karena itu manusia ingin benar saja salah. Potensinya itu serba salah. Apalagi sengaja berbuat salah. Makanya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan kita itu dikasih cara-cara penebusan dosa. Ada yang sifatnya harian, Bu. Jadi kalau ibu punya dosa, ada peleburan yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bahkan jam-jaman. Misalnya ini ada hati soleh ini umat muslim, ya, man sabbahallaha salasan wa salasin, barang siapa yang membaca tahmid 33 kali, wa hamidallaha salasan wa salasin, dan membaca tahmid sebanyak 33 kali, wa kabbarallaha salasan wa salasin, membaca takbir 33 kali, wa qala tamamal bi'ah, dan yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir sekali. Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla dzabatil bahar, akan dihapus semua dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Jadi dosa kita yang harian itu bisa dilebur, ya, bisa dilebur dengan ucapan-ucapan baik, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Coba kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, faktulu fatubu ila barikum faktulu anfusakum, maka tobatlah kalian dengan cara apa? Bunuh diri. Coba kalau Pak Kapolres salah, kemudian langsung dihukum, jedok jidatnya, wah ketahuan ini habis ngentik. Pak Lukman habis nggak bayar pajak, udunan, bisulan, wah ketahuan nih berarti dosanya. Dan itu bagian dari rahmatnya Allah, kita dijamin tidak akan hukuman itu dikenakan seketika. Karena semangat risalah Nabi adalah memperbaiki orang, bukan menghukum orang. Jadi kalau ada orang salah Pak Polisi, jangan buru-buru dihukum, dimediasi dulu. Kalau ada restoratif justice ya sekarang ini ya. Jadi kalau ada konflik di antara dua orang, kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, itu lebih baik daripada hukuman, ya, daripada hukuman. Hukuman itu salah satu mekanisme untuk memperbaiki orang, tapi bukan satu-satunya. Karena apa? Kata Rasulullah, bu'ithtu, bahkan ada namanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku hanya diutus untuk memperbaiki moral, bukan untuk menegakkan hukum, Pak. Bahkan bukan innama bu'ithtu liuqawwima misalnya syariat Islam. Misalnya aku diutus untuk menegakkan hukum, misalnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan moral manusia. Moral manusia dididik dengan cara etika, pengenalan nilai-nilai kesusilaan. Ya, bahkan sekarang ini penjara tidak menyelesaikan masalah. Coba Pak, kalau semua orang dihukum, dipenjarakan semua, berapa banyak anggota negara yang dibutuhkan untuk ngasih makan gratis orang-orang pesakitan itu. Jadi sebaiknya tidak semua kesalahan harus dibawa ke muka hukum. Nah ini nggak tahu, negara demokrasi itu ya kadang ada anehnya juga Pak. Dikit-dikit kita laporkan ke polisi, dikit-dikit melaporkan polisi. Akhirnya semakin banyak hukum Pak.
aturan dibuat-buat. Aturan penting, tapi jangan membuat-buat aturan. Karena apa? Di atas hukum itu ada etika. Ini yang paling penting. Jadi jangan semua masalah diselesaikan dengan pendekatan hukum, tapi dengan pendekatan etika. Tapi ada yang ketiga nih Pak, Bu. Jadi doanya ijabah 2, tapi yang ditolak itu 1. Dan ini yang saya sedih, tapi gimana lagi? Wasa'altu rabbi alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Dan aku mohon kepada Tuhanku agar tidak terjadi keganasan di antara umatku. Famana aniha. Tapi doa yang ini ditolak. Jadi Rasulullah ingin umatnya itu tidak berantem. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Persis, nggak ada Mu'tazilah, nggak ada Syiah, nggak ada Khawarij. Kan kira-kira idealnya begitu. Tapi ternyata sejarah menunjukkan lain, karena memang Allah menghendaki perbedaan terjadi, tapi bukan untuk dipertentangkan. Perbedaan untuk dicarikan titik temu, persamaan, dan membawa keindahan. Kan nggak mungkin Bu, kalau kita ini misalnya laki semua, ya nggak ada keturunan. Manusia dikasih nafsu, ada lawan jenis, namanya lawan, berarti kan musuh berbeda, tapi dengan perbedaan itu menjadi produktif. Ada garis keturunan yang bisa dilacak melalui gen, melalui nasab yang dipertanggungjawabkan. Jadi kita tidak mungkin mengupayakan semuanya seragam. Yang harus kita lakukan adalah menenggak perbedaan. Biarkan yang suka Maulidan jangan diganggu, itu cara mereka mahabbah mengikuti sunnah Nabi, karena Rasul tidak menolak cara beliau disukai. Ya banyak kan, ada yang cara mahabbahnya Rasulullah dengan memanjakan jenggot, biarin, nggak usah dikomentari, karena Rasulullah memang jenggoter. Tapi jangan itu aja, ada yang caranya menghidupkan sunnah Nabi dengan memakai jubah, bagus. Memakai imamah bagus, tapi jangan hanya itu, jangan karena sunnah Nabi itu banyak orang yang tidak melakukan itu, tapi menghidupkan sunnah Nabi dalam bentuk yang lain, misalnya menyantuni fakir miskin, menyantuni yatim piatu, mengembangkan ilmu, karena itu bagian dari Iqra. Pak Luqman itu bagian dari menghidupkan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu banyak sekali. Dan kita itu sering milih-milih sesuai dengan selera kita. Pak, kenapa Bapak mau poligami? Menghidupkan sunnah Nabi. Wah, repot itu sunnah Nabi yang bikin konflik, itu jelas itu. Karena Nabi itu baru menikahi wanita lain setelah istri pertamanya itu meninggal. Jadi Nabi itu monogami berapa tahun? 25 tahun monogami. Jadi kalau mau persis sunnah Nabi, istri pertamanya suruh mati dulu. Baru boleh ya. Kalau enggak, berarti enggak sunnah Nabi itu. Pokoknya cari sunnah Nabi yang lain lah ya. Ibu-ibu pasti enggak senang sunnah Nabi yang umum. Jadi ini ada 3 hal. Jadi saya mendorong kita semua untuk suka, untuk gembira, untuk bangga menjadi umat Nabi Muhammad, meskipun kita ini tidak jelas. Kita tidak jelas. Ibadah kita ini bolong-bolong, amal kita ini kurang-kurang, tapi insya Allah kita akan gandolan, kita akan mengikuti ya Nabi dengan cara ragam ekspresi yang kita bisa. Kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, kita menjalankan ya sunnah-sunnah Nabi sejauh yang kita bisa. Pokoknya sunnah Nabi itu banyak sekali, karena Nabi menjadi Nabi dan Rasul itu panjang sekali, 23 tahun. Dan itu kan sepanjang itu kan banyak sekali sunnah Nabi. Karena itu kita nggak usah merasa menjadi paling sunnah ya, karena itu akan pasti menciptakan segregasi atau pertentangan. Kalau orang mengklaim yang paling mengikuti sunnah Nabi, pasti orang akan tersinggung, karena semua orang yang mengikuti syariat Islam itu berarti sedang menjalankan sunnah Nabi. Kita sholat menghadap kiblat itu juga sunnah
Nabi kita pergi haji sunnah, Nabi kita puasa sunnah, Nabi kita umroh sunnah, Nabi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi. Jadi pilihlah, lakukanlah ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan terlalu idealis ya, jangan terlalu idealis. Pokoknya Islam itu luas ya. Memang ada ayat yang sering dibacakan oleh khatib-khatib di sholat Jumat itu, Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah setakwa-takwanya. Padahal yang bilang begitu juga belum tentu bisa ya. Makanya saya nggak terlalu senang itu, karena pasti mukul diri saya sendiri. Saya lebih senang ittaqullaha mastata'tum, takutlah kalian kepada Allah semampu kalian. Contohnya apa? Sholat. Ya, sholat. Semangatnya Allah ya, agar sholat itu dipermudah dengan cara apapun. Wudu dengan air, kalau enggak tayamum. Sholat berdiri, kalau enggak bisa duduk. Kalau enggak bisa duduk, rebahan. Kalau rebahan sudah enggak bisa, baru disolati. Nah ini ya Jakarta yang paling muskilah ya. Jakarta itu paling muskilah. Jakarta itu kan hitungannya itu bukan masafah, bukan jarak tempuh, tapi waktu tempuh. Nah, misalnya kita baru keluar kantor jam 3 persis dengan asumsi bahwa kita akan sampai di rumah jam 5. Artinya bisa ngejar sholat asar di rumah. Ternyata macet. Solusinya gimana? Sementara kanan kiri nggak ada masjid. Tetap harus fattaqullaha mastata'tum. Jadi boleh jamak, tapi nggak boleh kosong. Ya. Boleh jamak, tapi nggak boleh kosor. Kalau syarat kosor itu harus ada jarak tempuh. Yang oleh ulama di masa Fathul Qasr itu ada yang mengatakan satu farsa itu 84 kilo. Itu syarat kosor. Tapi kalau jamak, Rasulullah pernah menjamak sholat ketika beliau di rumah. Nah, dalam keadaan misalnya macam begitu, niat jamak. Tapi jangan kosor. Yang penting apa? Fattaqullaha mastata'tum. Itu banyak sekali variasi-variasi hukum yang bisa kita temukan di dalam kutubul turos ya, di dalam kitab-kitab para ulama. Nanti mohon Pak Lukman bagikan buku turos-turos itu kepada ibu-ibu biar nggak main TikTok. Kata Pak Menteri Pendidikan kan ya, bangsa yang maju indikatornya adalah literasi. Gemar membaca buku, alhamdulillah Bu, kita belum sempat gemar baca sudah gemar TikTok. Tradisi kita visual, scroll. Tiap hari sibuk, jam 3 bangun, bercahaya wajahnya. Ternyata baca HP. Bukan kena cahaya, sinar HP. Makanya mari kita budayakan membaca, karena nggak ada satupun peradaban tanpa dibangun dari buku. Dari kita. Peradaban Yunani kuno, ya dibangun dari buku. Ada buku Republik, karyanya Plato. Ya, ada peradaban, ada kitab Iliad karya Homer. Itu juga buku. Dan bangsa Arab itu bangsa yang menyukai syair. Yang menyukai syair-syair, keindahan bahasa balaghah. Kemudian mukjizat terbesar turun dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran itu artinya bacaan. Baca, bukan melihat ya, bukan melihat. Jadi membaca itu melihat teks, huruf, kemudian disaring melalui mekanisme otak menjadi informasi dan kemudian pengetahuan. Kalau yang ibu saksikan di TikTok itu hanya pengetahuan soal kuliner. Misalnya kan viral itu. Kuliner, konten-konten itu, kuliner di mana? Memang menggiurkan, apalagi pas puasa jam 2 itu. Konten apa, channel-channel itu loh Bu. Yang pakai kaki sapi diolah berbagai variasi, itu kan menarik itu. Tapi itu sekedar informasi, bukan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari buku. Kalau ibu, bapak mau mengikuti sunnah Nabi, maka cara satu-satunya kembali pada Quran dan hadis. Tapi jangan terjemahan. Qurannya itu Quran, ya, yang kita baca dalam bahasa Arab, karena itu mencerminkan balaghatul Quran. Kemudian kita harus cari tahu tafsirnya. Tafsir yang mutabar, kalau di pesantren ya, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Munir, ada tafsir yang mujalladah, yang berjilid-jilid.
ada tafsir apalagi Az-Zamakhsyari ya, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir apalagi itu. Yang paling pasti ada tafsir At-Tabari. Kita baca semua itu untuk memahami bagaimana variasi pemahaman tentang balaghatul Quran. Jadi jangan dikit-dikit Qurannya bilang begitu. Quran atau konsepsimu tentang Quran itu kan harus dibedakan. Karena itu kalau kita ingin tahu Islam, kembali pada Quran itu ya dengan menggali ilmu Quran, ulumul Quran. Kembali kepada hadis, ya syarah-syarah hadis. Karena itu pilihannya nggak ada yang lain itu. Pilihannya kalau ibu ingin anaknya itu ahli agama, jangan biarkan mereka mencari sumber agama melalui media sosial. Taruh di pesantren. Itu lembaga terbaik untuk tafakuh fiddin. Bahwa ada pesantren yang nyempil-nyempil dikit, pasti. Karena kalau beras satu karung pasti ada gabungnya. Biasa itu. Tapi jangan kemudian yang gabung itu dianggap keseluruhan beras. Lembaga terbaik tetap adalah pesantren. Saya ini sebenarnya ya pernah pesantren Bu. Cuma ilmu saya bukan hanya pesantren. Ya, karena saya kuliah sampai S3 ya. Saya juga punya nulis di bidang lain. Saya kemarin baru fit and proper test di DPR dan alhamdulillah terpilih sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Tapi saya juga santri. Saya bisa membaca kitab kuning dan inilah masa depan santri di Indonesia. Harus punya 2 channel keilmuan. Jangan hanya semuanya tafakuh fiddin, semuanya ahli Quran. Nanti hanya musabaqah tilawatil Quran. Rebutan hadiah musabaqah. Nah terus ahlinya mana? Pengusahanya mana? Yang punya konsep marketing mana? Yang produksi mana? Nggak ada. Jadi kalau ibu bapak punya 3 anak, masukkan yang pertama di pondok, 2 lainnya suruh di pendidikan umum, IT, kedokteran, apalagi engineer, sehingga kita tidak hanya menghidupkan ya, agama ya, melalui ulumuddin yang disebut oleh Imam Ghazali itu fardhu ain, tapi juga dengan ulum ya, ulumul yang sifatnya fardhu kifayah. Kalau misalnya nggak ada santri yang dokter, nanti nggak ada yang ngerti bagaimana toharoh ya. Kalau nggak ada engineer yang santri, nanti bagaimana mereka ngerti konsep ya pengelolaan ya, misalnya konstruksi bangunan itu harus dihitung ya. Bukan hanya dengan akuntansi modern, tapi ada semangat, ya, transparansinya, amanahnya, ya, dan itu semua nilai-nilai itu penting sekali. Terakhir, karena saya ini sebenarnya sudah janji sama Pak Lukman, karena saya bukan ustadz, bukan kiai, saya itu badal bola, karena ini guru saya. Guru saya ini Kiai Said Adil Siroj, jadi sesi saya itu bukannya dinanti-nanti kan, ini Pak Lukman itu telepon saya itu mendadak nangis-nangis. Tolong ini, ya saya nggak bisa, saya ini sudah nggak mau ya. Meskipun saya pernah nyantri tapi saya udah nggak mau khotbah, nggak mau diundang ceramah. Pengapesan nih Pak Lukman, gara-gara Pak Lukman saya mendadak kiai. Karena itu di awal saya sudah disclaimer, saya bukan kiai, meskipun saya pernah nyantri dan saya tidak ingin dikenal sebagai kiai. Jadi saya tampil begini memang sengaja Bu. Dia itu tidak percaya saya itu kiai. Coba kalau saya kayak Pak Lukman, mati saya dicium tangannya. Nah, kalau saya sudah terlalu sering dicium tangannya, begitu ada orang satu saat tidak mencium tangan saya tersinggung. Hati saya berubah. Jadi hati-hati Pak Kiai ya. Pokoknya kalau udah soal begini gitu, wah bahaya itu. Nanti sekali ada yang enggak gini, wah tersinggung. Wah ini mbak, dengko pada ulama, mbak mohon mahri, Kiai, wah itu muskilah itu. Jadi lebih baik kita itu maskur, ya kita ini menyembunyikan kesolehan kita ya. Kita itu cukup jadi ulama jam 3 dini hari. Ya, kalau siang itu biasa saja yang polisi tampil seperti polisi, yang tentara, yang cangkul pakai, yang penting nutup aurat, nggak harus pakai celana komprang itu. Yang penting nutup auratnya laki-laki gimana Bu? Ya, dari pusar sampai lutut itu termasuk aurat atau enggak? Nah, ini perbedaan ulama, karena di antara dia aurat cuma ini, lututnya enggak. Jadi kalau ada kiai, kemudian misalnya di kampung-kampung itu lagi bertani, ngerep kalau di kampung saya itu namanya ngerep. Jadi gabah kemudian dijemur,
Ya pakai celana segini nih, tapi habis itu ya hafid, ngimami sholat, nah itu. Jadi kita harus biasa ya dengan ekspresi keislaman yang mudah. Jangan Islam itu ditakut-takuti dengan simbol. Sekarang banyak sekali memperjualbelikan simbol. Kalau sudah jubahnya, wah bulat, ya, wah itu kemudian dipiring itu seolah-olah sudah paling top. Gitu. Dan itu ada masalah spiritual ya yang akan mempengaruhi orang ya. Itu dampaknya bagi diri sendiri. Mari kita refleksikan ya. Sunnah Nabi ini kita mencintai Nabi dengan berbagai cara, dengan berbagai profesi. Ada yang suka selawatan, mari kita dorong. Karena jelas ya, kita ini tidak cukup amal kita untuk menebus surga. Udah pasti tidak cukup. Ya. Jadi kita dikasih bonus banyak. Nah, coba misalnya nih, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Kalau orang niat baik, kalau orang berbuat baik 1 diganjar 10, tapi kalau jahat diganjar setimpal. Jadi kalau 1 dilipat 10. Kalau salah 1 ya 1 saja. Loh, kalau misalnya ibadah sosial, sedekah, infak, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700. Jadi kalau Pak Lur masa sedekah 1 dilipat 700 kalau ibadah sosial. Apa pakai? Ini banyak levelan lagi mantungan. Malosim. Jadi itu bonus. Dan kalau kita dari sisi usia di jumlah matematika, cukup enggak kita? Kebaikan kita dibanding dengan umat-umat terdahulu. Enggak cukup. Tidak cukup, karena itu dikasih tiap tahun namanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu memang bonus tahunan yang disediakan oleh Allah sebagai kompensasi atas pendeknya usia umatnya Nabi. Kan kata Nabi itu umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Coba bandingkan usia umat Nabi-Nabi terdahulu, ada yang 1000 tahun. Nah kita nggak cukup. Karena itu gimana biar setara? Nah, Allah kasih ada 1 malam tiap tahun namanya Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Jadi asal ibu puasa di siang hari, tidak maksiat di malam hari, insya Allah kebagian. Meskipun yang paling gede tentu saja yang dia iktikaf. Tapi itu sudah jaminan kalau asal kita puasa, sholat isya jamaah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kalau misalnya security nggak bisa tarawih, ya sudah, yang penting dia sholat isya jamaah. Setelah itu menjalankan profesinya, karena mencari rezeki yang halal juga bagian dari sunnah Nabi. Ini semua karomah kita, fadilah kita, keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka kita harus bersyukur. Salah satu syukurnya apa? Kita sering menyampaikan mahabbah kita melalui sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya sedikit saja, karena sifatnya badal holat. Kalau badalnya belum datang juga, ya itu salahnya panitia, salahnya Pak Lukman. Jadi saya tidak boleh lebih dari 30 menit. Kalau saya ngaji 1 jam, saya ngaji itu ada kitabnya, Bu. Kalau saya misalnya ngaji begini, kemungkinan salahnya kan tinggi. Coba kalau saya 1 jam membaca Sahih Bukhari, benar semua itu pasti. Benar semua itu artinya kalau saya ngaku gramatika bahasa Arabnya benar baca, pasti benar itu. Karena menyampaikan hadis yang sudah verified. Saya membaca kitab ulama, kemungkinan benarnya 90%. Tapi kalau saya selama 1 jam, kemungkinan belajarnya 40 menit. Nah, 10 menitnya ketika saya menyampaikan hadis, ya, ayat itu sudah mungkin benar. Karena saya tidak mau memperpanjang daftar kesalahan saya cukupkan sampai di sini. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.